Hei, minggir semuanya. Serangga-serangga ini lagi lomba lari. Kupu-kupu yang paling cepat terbangnya adalah skipper. Makhluk ini dapat mencapai kecepatan hingga 60 km per jam dan memiliki refleks yang sangat cepat. Dan yang melaju di sebelahnya adalah seekor kuda dewasa. Bukan alat kuda ya, tapi seekor kuda yang berlari kencang di samping skipper dengan kecepatan yang sama. Seekor kepik lucu masuk. Minggir, atau kamu akan terinjak-injak. Kuda itu semakin dekat, tapi kepik itu lepas landas dan terbang tepat di samping mereka, menyalip skipper dan si kuda. Kemudian dia memutuskan untuk hinggap di atas kepala kuda selama sisa balapan. Meskipun mampu terbang dengan kecepatan maksimum sekitar 60 km per jam, kepik biasanya berada di udara selama beberapa menit. Mereka bahkan dapat terbang setinggi 1.100 meter. Sang kuda memimpin sekarang. Skipper memutuskan untuk mendarat tepat di atas kepala kuda di samping kepik. Dia menempelkan kepalanya ke ujung moncong kuda dan secara otomatis memimpin. Hei, itu curang! Tanah terasa panas di bawah terik matahari. Gak heran semut Sahara Silver adalah yang tercepat di bumi. Semut ini bahkan dapat mengangkat ratusan kali berat badannya sendiri. Kalau Usain Bolt, manusia tercepat di dunia, dapat berlari 4 langkah per detik, semut kecil ini dapat berlari 50 langkah per detik. Kalau diperhatikan lebih dekat, kamu bahkan bisa melihat kaki-kaki mungilnya berlari dengan kecepatan tinggi. Semut ini dapat mencapai kecepatan 3,2 km per jam yang mungkin gak kelihatan kalau kamu adalah manusia raksasa yang melihatnya dari atas. Tapi di bawah, makhluk ini adalah pemimpin kecepatan di dunia semut. Entah dari mana serangga lain melesat di dekatnya, meninggalkan badai debu di belakangnya. Ini adalah kumbang macan Australia dan merupakan salah satu serangga darat tercepat di bumi yang mampu berlari dengan kecepatan lebih dari 6,5 km per jam. Beberapa kumbang dari spesies yang sama bahkan lebih cepat dan berlari dengan kecepatan sekitar 10 km per jam. Gak usah pedulikan sayapnya deh, sayapnya itu cuma untuk hiasan, dia bahkan tidak terbang. Gak perlu juga. Astaga, ada kecoa! Makhluk ini dapat berlari hingga 5 km per jam. Seekor tikus kecil muncul dari pojokan dan mulai mengejar kecoa itu. Makhluk kecil ini dapat berlari hingga 13 km per jam. Tapi kecoa tadi kesandung dan terpleset, lalu lari ke pojokan supaya bisa mengimbangi si tikus. Seekor kucing melompat dari rak dan bergabung, kecepatannya mencapai 48 km per jam. Kecoa dan tikus kabur, kucing kembali menjilati bulunya dan merencanakan sesuatu. Lipan gak punya 100 kaki, tapi tetap menyeramkan dan lumayan cepat. Tapi kaki 1000 sangat lambat dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk lomba ini. Lipan adalah karnivora dan menggunakan racun untuk membantu menangkap mangsanya, sementara kaki 1000 memakan sisa makanan, tanaman, dan sayuran. Saat dalam bahaya, kaki 1000 hanya meringkuk menjadi bola. Lipan memimpin di depan, mengira bahwa dia telah memenangkan perlombaan. Kaki 1000 berguling menuruni bukit dan menyalip Lipan. Dia pun melewati kecoa yang masih dikejar-kejar tikus. Jalan menurun diakhiri dengan tanjakan, jadi kaki 1000 berguling ke bawah dan memantul ke langit. Capung bisa mencapai kecepatan terbang 55 km per jam, tapi kaki 1000 melesat melewatinya. Seekor ngengat elang terbang melintas dan mengejar capung. Dia bisa terbang dengan kecepatan yang sama. Tapi capung itu menyusulnya, mereka mencapai hutan dan terbang zigzag melewati dahan dan dedaunan. Keduanya terbang seperti pesawat alien di luar angkasa, menghindari semua rintangan. Kaki 1000 mendarat di dahan pohon dan terus berjalan. Ular ngengat harimau bergerak di depannya dengan kecepatan 5 km per jam. Kaki 1000 meringkuk menjadi bola dan bersembunyi selama sisa perlombaan. Namun, dahan tempat dia mendarat tadi bergerak. Ternyata itu adalah belalang ranting dan meski tidak bisa berlari cepat, makhluk ini bisa tumbuh sekitar 33 cm. Di bawahnya ada seekor fairy fly atau tawon peri yang dianggap sebagai serangga terkecil di dunia dengan ukuran hanya 0,1 mm. Ukurannya bahkan lebih kecil dari biji sesawi. Dia berlari di cabang pohon dan berusaha mengalahkan belalang ranting.
capung dan ngangad elang saling berhadapan. Hampir nggak mungkin untuk menemukan mereka di hutan yang lebat, tapi hewan tercepat di bumi ini melesat melewati semuanya dengan kecepatan hampir secepat kilat. Seekor lebah dapat terbang dengan kecepatan 53 km per jam dan mengepakkan sayapnya sekitar 200 kali per detik. Lebah madu dapat terbang dengan kecepatan 32 km per jam dan mengepakkan sayapnya hingga 230 kali per detik. Mereka melesat cepat melewati bunga-bunga, kaki seribu masih meringkuk bersembunyi di balik daun dan ranting. Lebah memimpin dan hampir sampai di ujung lapangan, tapi seekor lebah Asia raksasa muncul entah dari mana dan mengejarnya. Lebah Asia raksasa dapat terbang hingga 40 km per jam dan cukup agresif. Dia mulai memimpin, tapi seekor kelelawar muncul dari udara dan menuki ke bawah membuatnya takut. Kuda bersama Skipper dan Kepik berlari tepat di samping lebah dan mereka mulai terbang menuruni bukit. Entah dari mana kaki seribu mulai meluncur turun melewati kuda dan mendarat di batang kayu yang mengambang di tengah danau. Di permukaannya terdapat ribuan anggang-anggang yang dapat mencapai kecepatan 100 kali panjang tubuh per detik. Jika orang setinggi 182 cm berenang, dia dapat menempuh jarak sekitar 650 km dalam 1 jam. Beberapa katak mulai mengejar anggang-anggang dan dengan mudah melewatinya. Katak Goliat dapat memiliki berat hingga 3 kg dan melompat sejauh 3 meter ke depan. Kepiting air tawar berenang dengan cukup lambat tapi menggunakan kaki-kaki kecilnya untuk berpindah dari satu batu ke batu lainnya. Kumbang Whirligig yang berenang mencoba melarikan diri dari katak dengan kecepatan 5 km per jam. Serangga kecil ini memiliki kaki berbentuk dayung alami di bagian tengah dan kaki belakang. Sekelompok belalang terkejut dan terbang menjauh. Mereka sebenarnya jago terbang, tapi kaki-kaki mereka yang kuat itu memberi mereka ketinggian yang dibutuhkan alih-alih lepas landas dari tanah. Saat berada di udara, mereka dapat mencapai kecepatan hingga 12 km per jam. Kecepatan mereka setara dengan tikus rumahan yang akhirnya menyalip kecoa. Kutu bukanlah pelari cepat, tapi dapat melompat jauh melebihi ukuran tubuhnya. Jika manusia bisa melompat seperti kutu, maka kita akan bisa melompat ke Empire State Building yang tingginya 440 meter termasuk antenanya. Kutu memenangkan gelar sebagai pelompat tertinggi dengan ukuran relatif. Nyamuk dapat terbang secepat 1,6 km per jam, sedangkan lalat rumah biasa dapat mencapai 8 km per jam. Lalat rumah melesat melewati nyamuk dan menjadi yang terdepan untuk mengganggu dan berdengung di sekitarmu. Namun, lalat kuda Superfly yang lebih besar terbang dengan kecepatan 145 km per jam. Dia terbang lebih cepat dari lalat rumah dan nyamuk dan mulai berputar-putar di sekitar mereka. Ukuran tungau kecil tidak lebih besar dari biji wijen, tapi mereka dapat berlari dengan kecepatan 322 kali ukuran tubuhnya per detik. Kalau dalam ukuran manusia, itu setara dengan seseorang yang berlari sekitar 2100 km per jam. Tungau berlari sepanjang lomba dan ternyata sudah ikutan sejak awal, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kuda terus berlari dan berakhir di dekat lalu lintas, berkilo-kilometer jauhnya dari garis finish. Laba-laba rumah raksasa dapat berlari dengan kecepatan 2 km per jam. Tarantula coklat Texas besar bisa sangat cepat tergantung pada suhu. Semakin dingin, semakin lambat dia, tapi semakin stabil jalannya. Ketika suhu meningkat, dia bisa berlari lebih cepat tapi kurang koordinasi. Binatang berbulu ini memiliki panjang sekitar 5 cm dan bergerak sekitar 4 kali panjang tubuhnya per detik pada suhu 16 derajat Celcius dan 10 kali panjang tubuhnya saat cuaca lebih panas. Sebagian besar serangga sudah berada di akhir perlombaan, lalat kuda dan kelelawar saling berhadapan tapi lebah mengejar. Kumbang harimau di tanah melaju dengan kecepatan sangat tinggi, mereka sudah dekat dengan garis finish. Katak melompat ke depan dan hampir menyusul yang lainnya. Sebuah gerakan mengejutkan dari capung dan ngangad elang menyalip lebah. Sulit untuk mengakuinya, tapi kaki seribu berguling melewati semuanya dan meraih emas. Ada jenis hiu yang berpendar dalam gelap, misalnya whale shark. Hiu ini hidup di kedalaman laut yang gelap, hampir 518 meter di bawah permukaan laut. Tak seorang pun tahu pasti, tapi jenis ikan ini melepaskan pendar fluorescent yang cuma bisa dilihat whale shark lain. Ilmuwan mendeteksi pendar itu sebab mereka memakai filter yang memblokir cahaya kuning.
Mereka berpikir mungkin ini cara ikan besar ini berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Pendar ini membantu hiu ini melawan infeksi karena mikroba. Cowbird punya kode rahasia yang dipakai untuk saling mengenal satu sama lain. Ini adalah jenis burung parasit khusus karena bertelur di sarang spesies burung lain. Cowbird muda punya mekanisme dalam tubuhnya untuk mengenali spesiesnya yang lagi berkicau, seperti semacam kode rahasia yang cuma diketahui oleh jenis burung ini. Begitulah cara mereka menemukan burung lain dari spesies yang sama. Gigitan beruang grizzly luar biasa kuat. Mungkin beruang kelihatan lucu, tapi lebih baik kamu menjauh dari jangkauan cakarnya yang tajam dan terutama mulutnya. Kekuatan gigitannya lebih dari 8 juta Pascal, yang artinya bisa menghancurkan bola bowling. Sebagian hewan punya garis-garis sedalam kulit dan sebagian yang lain garis-garisnya ada di permukaan. Harimau termasuk dalam kelompok pertama yang bergaris-garis bukan cuma bulunya, tapi juga kulitnya. Sama halnya dengan kucing besar berbulu lainnya seperti macan tutul, sementara jerapah dan zebra berada dalam kelompok kedua karena motifnya cuma berada di bulunya. Omong-omong tentang zebra, apa menurutmu warnanya hitam bergaris-garis putih atau putih dengan garis-garis hitam? Awalnya kayaknya pilihan kedua yang benar. Sebagian besar garis-garis hitamnya berakhir di bagian dalam kaki dan di perutnya, dan sisanya putih. Tapi itu ternyata nggak benar. Yang mengejutkan, warna zebra adalah hitam bergaris-garis putih. Semua bulu zebra, baik putih maupun hitam, tumbuh dari folikel yang mengandung sel-sel melanosit. Semua hewan punya sel ini. Sel-sel ini memproduksi pigmen yang disebut melanin, dan ini memberi warna bulu dan kulit. Adapun pada zebra, bahan kimia pembawa pesan memberitahu melanosit mana yang harus mengirim pigmen ke area bulu mana. Karena itu zebra bermotif garis-garis, tapi putih sebenarnya bukan pigmennya sendiri. Warna putih terjadi karena tidak adanya melanin. Jadi hitam adalah warna bawaan zebra. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari kita, sehingga bisa mencemari TKP. Kayaknya hewan ini nggak banyak persamaan dengan manusia, tapi perhatikan lebih cermat tangannya. Tangan koala punya pola melingkar dan melengkung tersendiri, jadi jika ada koala yang ingin bertindak ilegal, ada baiknya memakai sarung tangan. Kepiting hantu menggeram jika berada di dekat makhluk yang nggak begitu disukai atau mengancam. Kepiting ini melakukannya dengan memakai gigi di perutnya. Pertama, ia akan ngasih tahu kalau ia akan membela diri dengan menunjukkan capitnya. Kalau itu nggak mempan, ia akan menggeram menakutkan seperti anjing. Tapi bunyi itu berasal dari gesekan 3 gigi kerasnya yang memanjang di dalam perutnya. Kepiting batu mengeluarkan bunyi yang sama ketika menghaluskan makanan. Omong-omong tentang gigi, apa kamu tahu bahwa gading paus narwhal sebenarnya semacam gigi yang kebalik? Gak seperti kebanyakan paus narwhal atau unicorn laut ini memiliki satu gading besar atau gigi yang tumbuh dari bagian dalam rahangnya. Gadingnya ini memiliki sampai 10 juta ujung saraf dan gak terlindung, yang artinya gading ini sangat sensitif terhadap jenis kontak apapun. Gading paus ini hampir mirip sepotong kulit karena biasanya gading gak mengandung banyak ujung saraf. Hampir 95% manusia bertangan kanan dominan. Begitu juga dengan lumba-lumba hidung botol. Di antara lumba-lumba, bahkan lebih banyak yang beranggota badan kanan dominan dibanding manusia. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan bahwa lumba-lumba hidung botol menengok ke sebelah kiri lebih dari 99% kali, yang artinya tangan kanannya dominan. Ikan ini menaruh sisi kanan tubuh dan mata kanannya lebih dekat ke dasar laut ketika mengejar mangsa seperti cumi-cumi, udang, atau ikan-ikan yang lebih kecil. Fakta keren dari laut, apa kamu tahu kalau hiu bungkuk memakai gelembung ketika mengejar mangsa? Mungkin kamu pikir ikan ini nggak butuh metode khusus mengingat besarnya ukurannya. Tapi ketika memikat mangsa di perairan terbuka, paus-paus ini berkelompok dan memakai sesuatu yang disebut teknik jaringan gelembung. Pas berenang dalam posisi tegak, mereka meniupkan gelembung dari bawah air. Gelembung-gelembung inilah yang menyulitkan ikan untuk melarikan diri.
Bukti tertua yang kita miliki tentang kucing peliharaan berasal dari 12.000 tahun lalu. Para peneliti menemukan ini hampir 20 tahun lalu ketika mereka sedang menggali di sebuah desa kuno di Siprus. Mereka menemukan tulang belulang kucing pas di sebelah kerangka manusia yang menyatakan bahwa hubungan mereka dekat di akhir hayat mereka. Manusia adalah pemburu, jadi mereka menjinakkan anjing dulu suatu ketika sampai 29.000 tahun lalu. Anjing membantu manusia menangkap hewan lain, tapi mereka belum berpikir butuh kucing sampai menetap dan menyimpan kelebihan hasil panen. Tikus sering mendatangi gudang biji-bijian hingga kucing berguna di masa itu. Burung pavin cukup inovatif loh pas ingin menggaruk tubuhnya. Burung ini pasti bangga dengan paruhnya yang memukau, tapi mereka jelas berpikir paruh indah ini belum cukup untuk garuk-garuk. Para peneliti melihat burung pavin dengan spontan mengambil ranting kecil untuk menggaruk tempat yang gatal. Ada jenis semut khusus yang cuma hidup di sebagian kecil Manhattan. Median Broadway di 63rd Street dan 76th Street adalah area terbaik yang dipilih makhluk merayap ini. Semut Manhattan kayak berasal dari Eropa, tapi nggak ada spesies semut Eropa yang bisa menandinginya. Hey fans Harry Potter, apa kamu percaya ada makhluk kayak katak coklat? Nggak persis sih, tapi mirip. Nugini dan Australia bukan selalu terpisah loh. Keduanya menyatu selama jutaan tahun, sampai sekitar 12.000 tahun lalu, ketinggian air laut memisahkan mereka. Karena pernah menyatu sekian lama, beberapa hewan dan tumbuhan masih menghuni kedua wilayah itu, termasuk katak pohon hijau. Katak ini benar-benar telah menyebar sangat jauh dan sebagian yang hidup di wilayah panas berawa-rawa dikelilingi oleh buaya benar-benar seperti terbuat dari coklat. Kita semua mengenal burung flamingo karena warna khasnya kan? Tapi sebenarnya burung ini nggak berwarna pink kok. Flamingo lahir berwarna abu-abu dan mereka akan tetap pada warna itu jika bukan karena makanannya yang berupa alga hijau biru dan udang. Bahan makanan ini mengandung pewarna alam tertentu yang membuat bulu flamingo berubah jadi pink seiring waktu. Ketika setan Tasmania kecil meninggalkan induknya, mereka bersosialisasi, membentuk ikatan yang berlangsung seumur hidup. Bukan cuma setan Tasmania, sapi juga punya ikatan sosial yang lebih kuat dari yang kita duga. Sapi suka bersosialisasi dan membentuk persahabatan tahan lama, dan bahkan suatu penelitian menemukan detak jantung sapi meningkat sebagai tanda stres ketika dipisahkan dari sahabat karibnya. Bayangin kamu membeku begitu saja selama musim dingin, bukannya mendengar gigimu gemeletuk dan merapatkan jaket? Itu yang bisa dilakukan katak. Katak air seringnya melakukan hibernasi di bawah air dan menghabiskan sebagian besar musim dingin di dasar kolam, danau, atau badan air lain. Kodok dan katak umumnya berdarah dingin, yang artinya suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi katak bisa membeku selama musim dingin karena tingginya konsentrasi gula atau glukosa dalam organ-organ vitalnya. Begitu mencair, hewan ini melanjutkan hidup seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gurita punya 3 jantung dan berdarah biru. Hewan ini bisa bergerak 40 km per jam dan menyemprotkan tinta yang bukan cuma mengaburkan penglihatan predator, tapi sangat membahayakannya. Gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat dan 8 otak yang lebih kecil ada di lengannya. Itu sebabnya lengannya bisa membuka kerang, sementara otak pusatnya sibuk melakukan hal lain. Gurita bahkan mengecap dengan lengannya. Ada sel-sel dalam penyedot gurita yang memungkinkan lengannya menyentuh dan mengecap, sama seperti mereka mendeteksi bahan kimia yang dihasilkan berbagai makhluk laut. Dengan cara itu, gurita bisa membedakan antara mangsa dengan batuan.